Perkenalkan, nama saya Monang Indrawan Panjaitan dengan NIM 62335100013 dari kelas Ikor B 2023 dari Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan, yang dimana materi saya yaitu tentang cabang olahraga sepak bola. Pengertian: biomekanika dalam sepak bola adalah ilmu yang mempelajari gerakan tubuh pemain dengan prinsip mekanika dan fisika untuk meningkatkan performa serta mencegah cedera. Ini mencakup analisis gerakan seperti tendangan, lompatan, sprint, dan perubahan arah dengan mempertimbangkan faktor seperti gaya, momentum, keseimbangan, serta interaksi antara tubuh dan lingkungan seperti permukaan lapangan dan bola. Dengan pemahaman biomekanika, pelatih dan pemain dapat mengoptimalkan teknik bermain, meningkatkan efisiensi gerakan, dan mengurangi risiko cedera melalui perbaikan postur, distribusi, beban, serta pola gerakan yang lebih efektif. Prinsip biomekanika dalam sepak bola. Yang pertama ada hukum Newton. Hukum Newton pertama atau inersia, bola atau pemain akan tetap diam atau bergerak lurus kecuali ada gaya eksternal, misalnya tendangan atau tackle. Yang kedua, hukum kedua atau percepatan. Kekuatan tendangan mempengaruhi kecepatan bola. Hukum ketiga, aksi dan reaksi. Saat kaki menendang bola, bola memberikan reaksi dengan gaya yang sama ke kaki. Kedua, pusat massa dan keseimbangan. Pemain harus mengontrol pusat massanya agar tetap stabil, terutama saat menggiring bola, melakukan tendangan, atau bermain dari tackle lawan. Yang ketiga ada gaya impuls. Impuls atau gaya atau waktu kontak menentukan seberapa jauh atau cepat bola melaju setelah ditendang. Yang kedua, pemain dapat mengontrol impuls dengan menyesuaikan sudut kaki dan kekuatan tendangan. Keempat ada momentum dan konservasi energi. Saat pemain berlari dan menendang bola, momentum ditransfer dari tubuh ke bola. Yang kedua, teknik yang baik memungkinkan transfer energi yang efisien untuk tendangan kuat dan akurat. Yang kelima ada sudut dan trajektori bola. Sudut kaki dan posisi tubuh saat menendang menentukan arah dan efek bola. Misalnya efek Magnus untuk tendangan melengkung. Yang keenam ada biomekanika sendi dan otot. Gerakan dalam sepak bola melibatkan kerjasama antara sendi dan otot, seperti hamstring dan quadriceps dalam tendangan. Koordinasi yang baik mencegah cedera dan meningkatkan efisiensi gerakan. Analisis teknik sepak bola dari perspektif biomekanika. Yang pertama ada teknik menendang bola. Biomekanika yang terlibat adalah yang pertama, pola gerakan. Tendangan melibatkan gerakan rantai kinetik dari tubuh bagian bawah, mulai dari ayunan kaki belakang, rotasi pinggul, dan ekstensi lutut hingga kontak dengan bola. Yang kedua ada hukum Newton. Hukum Newton yang kedua berlaku di mana semakin besar gaya yang diberikan oleh kaki, semakin tinggi kecepatan bola. Yang ketiga sudut tendangan. Sudut kontak kaki dengan bola menentukan lintasan atau trajektori bola, termasuk tendangan lurus, melengkung, atau Magnus efek, ataupun tendangan chip. Yang kedua ada menggiring bola. Biomekanika yang terlibat adalah yang pertama, pusat massa dan stabilitas. Pemain harus menyesuaikan pusat massanya untuk menjaga keseimbangan saat menggiring bola dalam kecepatan tinggi. Dan yang kedua ada kontrol gaya. Sentuhan ringan dengan ujung kaki membantu mengontrol bola tanpa kehilangan kecepatan. Yang ketiga ada menyundul. Teknik menyundul bola. Biomekanika yang terlibat adalah transfer momentum saat menyundul. Momentum tubuh dipindahkan ke bola melalui leher dan kepala. Yang kedua ada gaya dan impuls. Semakin lama kontak kepala dengan bola, semakin besar kontrol yang diberikan. Yang keempat ada berlari. Teknik berlari dan perubahan arah. Biomekanika yang terlibat adalah yang pertama, hukum Newton pertama atau hukum inersia.
Pemain membutuhkan gaya eksternal atau dorongan kaki untuk memulai dan menghentikan gerakan. Yang kedua ada gaya gesekan. Sepatu dengan daya cengkraman baik membantu dalam perubahan arah yang cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Dan yang kelima ada menangkap dan melempar. Teknik menangkap dan melempar bola pada kiper. Biomekanika yang terlibat adalah yang pertama, koordinasi motorik. Kiper menggunakan koordinasi tangan dan mata untuk menangkap bola dengan akurat. Yang kedua ada konservasi momentum. Saat melempar, momentum tubuh ditransfer ke bola melalui gerakan bahu dan lengan. Faktor yang mempengaruhi performa sepak bola. Yang pertama, faktor fisik. Kecepatan. Yang pertama ada kecepatan. Kemampuan pemain dalam berlari cepat dan melakukan akselerasi sangat penting dalam situasi menyerang atau bertahan. Yang kedua, kekuatan dan daya tahan. Daya tahan aerobik membantu pemain bertahan sepanjang pertandingan. Sementara kekuatan otot diperlukan untuk duel fisik, tendangan, dan sprint. Yang ketiga ada kelincahan dan fleksibilitas, yaitu perubahan arah yang cepat dan fleksibilitas. Tubuh membantu pemain dalam menggiring bola dan menghindari tackle. Dan yang ketiga ada koordinasi dan keseimbangan. Memastikan pemain bisa tetap stabil saat berlari, menendang, dan bertabrakan dengan lawan. Kedua ada faktor teknik. Yang pertama ada teknik dribbling atau menggiring bola. Kemampuan mengontrol bola dalam situasi 1 lawan 1 atau dalam kecepatan tinggi. Yang kedua ada passing dan kontrol bola. Akurasi umpan dan kemampuan menerima bola mempengaruhi kelancaran permainan tim. Dan ketiga ada tendangan dan finishing. Teknik menendang bola dengan kekuatan dan akurasi tinggi sangat penting bagi pemain depan. Yang keempat ada menyundul bola. Dibutuhkan untuk duel udara baik dalam bertahan maupun mencetak gol. Yang kelima ada teknik bertahan. Kemampuan dalam merebut bola tanpa melakukan pelanggaran berlebihan. Dan yang ketiga ada faktor taktik. Yang pertama, pemahaman formasi dan strategi. Pemain harus memahami peran dan posisi dalam sistem permainan tim. Yang kedua ada visi dan kesadaran taktis. Kemampuan membaca permainan, mencari ruang kosong, dan memahami pergerakan lawan. Dan yang ketiga ada pengambilan keputusan. Kecepatan berpikir dalam menentukan kapan harus mengoper, menendang, atau bertahan. Dan yang keempat ada kerja sama tim. Sepak bola adalah olahraga tim yang membutuhkan komunikasi dan sinergi antar pemain. Dan yang keempat adalah faktor psikologis. Yang pertama, mentalitas dan kepercayaan diri, yaitu adalah pemain yang percaya diri cenderung bermain lebih baik dan tidak mudah terpengaruh tekanan. Dan yang kedua, ketahanan mental. Pemain untuk tetap fokus, terutama dalam pertandingan dengan intensitas tinggi atau tekanan besar. Yang ketiga ada motivasi dan konsistensi. Pemain harus memiliki dorongan untuk terus berkembang dan tampil maksimal di setiap pertandingan. Dan yang keempat adalah pengelolaan emosi. Kemampuan mengontrol emosi agar tetap tenang dalam situasi sulit untuk tidak mudah terprovokasi lawan. Dan yang kelima, faktor eksternal. Yang pertama, kondisi lapangan dan cuaca. Permukaan lapangan yang buruk atau cuaca ekstrim dapat mempengaruhi performa pemain. Dan yang kedua, peralatan atau sepatu, bola, dan lain-lain. Sepatu dengan daya cengkram yang baik dapat meningkatkan kontrol dan keseimbangan pemain. Dan yang ketiga ada kualitas wasit dan lawan. Keputusan wasit dan gaya bermain lawan juga memengaruhi jalannya pertandingan. Keempat ada dukungan dan tekanan supporter. Pemain yang bermain di kandang sering mendapat motivasi ekstra dari supporter, sementara tekanan dari penonton lawan bisa menjadi tantangan mental. Jenis latihan untuk meningkatkan performa. Yang pertama latihan fisik atau kondisi tubuh. Latihan fisik bertujuan meningkatkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan fleksibilitas pemain. Yang pertama latihan kecepatan dan akselerasi. Yang kedua latihan kekuatan dan daya tahan otot. Yang ketiga latihan keseimbangan dan koordinasi. Dan yang keempat adalah latihan fleksibilitas dan mobilitas. Yang kedua ada latihan teknik. Latihan ini membantu pemain meningkatkan keterampilan dasar yang diperlukan dalam pertandingan. Yang pertama latihan dribbling atau menggiring bola.
Yang kedua, latihan passing dan kontrol bola. Yang ketiga, tendangan dan finishing. Keempat, menyundul bola. Dan yang kelima, latihan bertahan. Dan yang ketiga, latihan taktik. Latihan ini membantu pemain memahami strategi dan pergerakan tim di lapangan. Yang pertama, simulasi formasi dan pola permainan. Yang kedua, latihan small sided games atau SSG. Dan yang ketiga, latihan pergerakan tanpa bola. Keempat, latihan mental dan psikologis. Mental yang kuat membantu pemain tetap fokus dan tenang saat bertanding. Yang pertama, latihan fokus dan konsentrasi, dan yang kedua, latihan pengolahan stres dan kepercayaan diri. 5. Latihan khusus kiper. Kiper membutuhkan latihan spesifik yang beda dari pemain lain. Yang pertama, latihan refleks dan reaksi cepat. Yang kedua, latihan distribusi bola atau passing. Dan yang ketiga, latihan positioning atau antisipasi. Kesimpulan, sepak bola adalah olahraga yang menuntut kombinasi fisik, teknik, taktik, dan mental untuk mencapai performa terbaik. Biomekanika berperan dalam mengoptimalkan gerakan, meningkatkan efisiensi tenaga, serta mencegah cedera. Prinsip fisika seperti hukum Newton, pusat massa, dan momentum sangat mempengaruhi berbagai teknik permainan, mulai dari menendang, menggiring, hingga menyundul bola. Selain itu, faktor lain seperti kecepatan, kekuatan, daya tahan, serta aspek psikologis seperti fokus dan kepercayaan diri juga berperan dalam menentukan kualitas permainan. Untuk meningkatkan performa, pemain harus menjalani latihan yang mencakup aspek fisik, teknik, taktik, dan mental secara terstruktur. Latihan fisik meningkatkan daya tahan dan kecepatan, sementara latihan teknik memperkuat keterampilan dasar seperti passing, dribbling, dan shooting. Latihan taktik membantu pemain memahami strategi dan pergerakan tim. Sedangkan latihan mental menjaga fokus dan ketahanan emosional di bawah tekanan. Dengan pemahaman biomekanika, serta latihan yang tepat dan konsisten, pemain dapat mengembangkan potensinya secara maksimal dan tampil optimal di lapangan. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata dan kesalahan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.